of everything you do. When you call me fucking dumb for the stupid shit I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana siklus air yang ada di muka bumi, yaitu dengan melalui percobaan. Baik, akan kita persiapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya mudah sekali loh teman-teman. Hanya membutuhkan mangkuk bening dan es batu, serta gelas bening dan juga air panas. Setelah alat bahan disiapkan, es batu yang sudah disiapkan tadi akan kita taruh di atas gelas bening yang ini. Nah, diusahakan mangkuknya ini mangkuk yang bening ya, supaya kita bisa melihat apa yang terjadi saat proses percobaannya nanti. Langkah selanjutnya, mangkuk bening yang sudah disiapkan dan ada es batunya kita taruh di atas gelas beningnya. Diusahakan ininya kedap udara ya. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi pada permukaan bawah mangkuk ini. Baik, kita tunggu beberapa menit dan kita akan lihat peristiwa apa yang terjadi pada permukaan mangkuk yang berisi es batu tersebut. Nah, itu teman-teman sudah hampir terlihat ya bahwa ada butiran-butiran air yang ada di permukaan mangkuk tersebut. Nah, ini kita akan melihat apakah akan terjadi tetesan air. Nah, itu ya, bahwa terjadi tetesan air. Teman-teman tahu nggak sih apa hubungannya percobaan yang telah kita lakukan dengan siklus air? Nah, apa sih hubungannya percobaan tadi dengan daur air yang ada di muka bumi? Air panas ini kita ibaratkan dengan air laut, air sungai, atau air danau yang menguap akibat paparan sinar matahari. Proses penguapan air laut itu disebut dengan evaporasi. Penguapan tidak hanya terjadi pada air laut saja, namun penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan bisa kita sebut dengan transpirasi. Karena terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara panas dan juga dingin, maka terjadilah perubahan uap air menjadi partikel es. Nah, perubahan ini disebut juga dengan kondensasi. Jatuhnya tetesan yang mengandung uap air tadi disebut juga dengan retisipasi. Lalu proses selanjutnya, karena es batu diibaratkan dengan awan yang mengandung banyak sekali uap air, dan air panas ini kita ibaratkan dengan permukaan bumi atau bisa saja tanah atau air laut. Maka pada saat air yang menetes tadi atau biasa kita sebut dengan hujan, air yang menetes tadi akan menyerap ke permukaan bumi. Nah, proses penyerapan air ke permukaan bumi tadi disebut juga dengan infiltrasi. Infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus air. Siklus selanjutnya akan balik lagi ke evaporasi, yaitu penguapan air laut, kemudian penguapan dari tumbuhan dan ekosistemnya yang disebut transpirasi, serta pengembunan yang disebut dengan kondensasi, sampai dengan jatuhnya air yang biasa disebut dengan hujan atau presipitasi. Dan yang terakhir adalah penyerapan hujan ke permukaan bumi yang disebut dengan infiltrasi. Itulah tadi percobaan siklus air atau daur air. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan percobaan tadi mengenai siklus air yang ada di permukaan bumi.